Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Revandra Radianjaya dari Departemen Teknik Mesin angkatan tahun 2022. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa yang saya pelajari di minggu ini pada mata pelajaran mekanika fluida. Mungkin lebih tepatnya minggu ini saya tuh ingat kalau kita tuh sempat diberikan suatu pertanyaan oleh Pak Dai. Itu pertanyaan to find pressure drop loss of air instead of 1 inch pipe when average air velocity of 2 meter enter this pipe. Jadi pada itu, dari pertanyaan itu pada itu bilang kita suruh coba kita cari menggunakan ChatGPT. Nah, kemudian saya cari di ChatGPT. Nah, dari ini ChatGPT itu menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan soal tersebut tuh menggunakan persamaan Darcy-Weisbach. Nah, ini bentuknya itu delta P perubahan teruran sama dengan F faktor gesekan dikali L dikali rho V kuadrat per D kali 2. Nah, dari metode yang sebelumnya udah diajarin menggunakan metode Dai 5, kita tahu properties-propertiesnya tuh apa aja. Yaitu propertiesnya tuh kita tahu ada pipa buat diameternya D itu 1 inci, kecepatan udaranya 2 meter. Nah, rumus-rumusnya juga udah dikasih tahu sama ChatGPT. Ini bakal pakai yang tadi itu Darcy-Weisbach, terus dia hitung. Kemudian kurang lebih dia bakal dapat jawaban kayak gini karena nggak ada panjang L-nya. Jadi saya minta misalkan panjang pipanya 1 meter tuh dia hitung, dan dia ketemunya tuh di perubahan tekanannya tuh di 1,925. Nah, tapi masalahnya pas waktu di kelas tuh banyak teman-teman yang hasilnya berbeda. Nah, dari sini saya bisa diketahui bahwa aslinya ChatGPT itu bisa melakukan kesalahan. Jadi nggak semua permasalahan tuh bisa di-solve ChatGPT. Mungkin ChatGPT itu bisa ngasih rumus berdasarkan data-data algoritma yang dia kasih. Nah, karena ini misalnya aja ini delta P-nya ChatGPT hitung dapat segini, padahal kalau di kalkulator tuh harusnya dapatnya sekitar 0,96456. Harusnya kurang lebih segini kalau dihitung pakai kalkulator. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa nggak selamanya artificial intelligence tuh bakal sebenarnya ngegantiin kita. Mungkin emang iya artificial intelligence tuh bakal mempermudah kita gitu, karena kita bisa nanya to the point dan dia bakal jawab dari data-data yang udah dia kumpulin gitu. Cuma ada baiknya kalau kita tuh harus selalu ngecek gitu, apakah jangan langsung telan mentah-mentah apakah si ChatGPT ini itu bisa memberikan hasil yang pasti atau enggak gitu. Nah, makanya kemarin juga Pak Dai sempat bilang itu ada suatu kata-kata yang bunyinya tuh kurang lebih kayak gini. My heart work to encode, my brain decodes. Maksudnya itu apa? Jadi hati saya tuh bekerja untuk memprogram, memberi instruksinya, dan otak saya untuk menjalankan instruksi tersebut. Nah, jadinya tuh buat kita penyelesaian tuh jadi ya karena ChatGPT itu bukan orang, dia nggak punya kecerdasan, dia bergerak berdasarkan data-data yang udah ada. Jadi dia cuma pakai data-data yang hasilnya belum tentu benar. Jadi kita tetap harus pakai hati dan otak kita buat ngeverifikasi atau ngerjain soal tersebut. Karena kita kan pasti ngerjainnya secara conscious, nggak kayak AI ini yang nggak conscious gitu. Jadi ya kurang lebihnya gitu aja inti dari video ini, cuma ngebandingin aja apakah ChatGPT itu benar-benar bisa ngegantiin kita sepenuhnya, dan ternyata enggak, karena ternyata masih ada kekurangan di ChatGPT yang harus kita verifikasi kebenarannya. Kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.